Du. Aku takut mau ngeritik. Takut dilaporin. Berita ini muncul terus lagi di berita-berita media nasional. Kalau nggak aku angkat, nanti dikira aku bela korup. Kalau diangkat, aku dilapor. Kalian baca sendiri aja lah, cari sendiri di Google, di media sosial apa beritanya. Takut. Udah ya, ampun Gus, ampun. Kontroversi berita hangat. Publik kembali dikejutkan oleh kabar panas dari dunia politik dan hukum. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau yang dikenal sebagai Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Penahanan ini terjadi setelah proses penyelidikan panjang terkait pembagian kuota haji tahun 2023 hingga 2024. KPK mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota yang seharusnya diatur secara ketat oleh pemerintah. Yang membuat publik semakin heboh, dugaan penyimpangan ini disebut-sebut berpotensi merugikan para calon jemaah haji yang selama ini menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kasus ini pun memicu perdebatan luas. Sebagian pihak menilai penahanan ini sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan apakah kebijakan pembagian kuota tersebut benar-benar melanggar hukum atau justru hanya keputusan administratif yang dipolitisasi. Kini, sorotan publik tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan. Apakah kasus ini benar-benar akan membongkar praktik permainan kuota haji atau justru membuka babak baru kontroversi di balik pengelolaan ibadah haji di Indonesia? Satu hal yang pasti, kasus ini kembali mengingatkan bahwa urusan ibadah yang seharusnya sakral pun bisa terseret ke pusaran dugaan korupsi dan kekuasaan. Pengajian dibubarkan, giliran korupsi dilindungi. Bangsa. Bangsa. Yakut ditahan KPK, masa Bansar mengamuk di Gebung Merah Putih. Kan korupsi, kok ngamuk? Kayak ingat sama Abu Janda dah. Kemana ya Abu Janda ya? Abu Janda Bansar bukan ya? Harusnya setuju sama KPK. Ini salah satu orang yang mencoreng, menurut saya mencoreng organisasi Nahdlatul Ulama. Yang begini-gini nih harus dicoreng. Saya yakin, menurut keyakinan saya, ya si Mas Syari setuju kalau yang begini-gini ditahan, mencoreng nama baik NU. Kok malah ngamuk? Mendingan ngamuk. Oh, ngamuk yang Prabowo gabung BOP ngamuk mendingan di situ dah. Kalau nggak tuh Abu Janda tuh ngamuk tuh. Mentang-mentang pakai baju Bansar, Abu Janda nggak diamuk. Ex-Menag Gus Yakut resmi ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka karena kasus korupsi kuota haji. Tapi reng-rengannya henteu tarima. Majarkeun teh cenah Gus Yakut teh orang baik dan dia dikriminalisasi. Cek urang teh. Ayeuna nya KPK moal sapati-pati menahan lamun misalkan tidak berbuat salah. Ayeuna pembagian kuota haji kan 20.000 ya, yang harusnya dibagi menurut undang-undang 92% reguler, 8% khusus. Sementara Gus Yakut membagina sabaraha 50-50. Ku melakukan kitu geus melanggar. Acan deh Gus Yakut jeung Gus Alek diduga memperjualbelikan kuota haji. Lamun misalkan nya iblis nu mana anu merasukinya? Cik, iblis nu mana? Cik lah nya pikir gitu ya kan. Iya teh diberikan kuota tambahan 20.000 teh ya dengan besaran 92% untuk kuota reguler teh supaya menungguna teu lila teuing. Karena kuota reguler teh nya nu nungguna teh aya nu sampai ka 20 tahun. Coba lamun misalkan anu daftar nangis kolot, kaburu dipanggil ku rahmatullah. Karunya
Ya wajar sih ya Banser gitu sebagai reng-rengan anak membela gitu ya kan. Terus mengatakan bahwa Gus Yakut baik. Iya memang. Setiap manusia juga pasti ada sisi baiknya. Tapi ada sisi jahatnya yang tidak semua orang tahu. Dan mal mungkin berbuat jahat di beja-beja meren. Jeung deui lamun misalkan iya tidak terbukti bersalahnya eta Gus Yakut. Sahanu apal gitu ya kan dia diberi abolisi atau diberi amnesti ku presiden kan. Bener tuh. Jadi intinya apa? Jadi intinya ya teman-teman Banser, doakan saja yang terbaik untuk Gus Yakut. Kalau misalkan terbukti bersalah, doakan saja semoga ditahannya tidak lama. Dan kalau misalkan dia terbukti tidak bersalah, ya semoga saja segera dikeluarkan. Karena kebenaran itu pasti menemukan jalannya. Jangan khawatir. Begitu. Giliran kemarin aja Ustadz Khalid Basalamah mah dipanggil KPK sebagai penyidik ya, bukan tersangka. Kalian hujat habis-habisan guys. Tapi giliran sekarang Gus Yakut yang ditahan KPK dan sudah dipakein resmi rompi oren, kalian malah bela mati-matian. Parah sih ini. Bahkan kalian harus baca nih pernyataan Ulil di akun X. Coba kalian baca. Berita menyedihkan, Gus Yakut resmi dipanggil KPK. Saya sedih dan marah. Kok bisa ya KPK dan orang yang ada di balik pemaksaan kuota haji ini memperlakukan Nahdliyin seperti ini. Warga Nahdliyin dan NU wajib marah. Coba bayangin guys, ini provokasi nggak? Ya, menyuruh orang lain untuk marah. Ini provokasi nggak? Provokasi. Makanya kenapa sekarang Banser itu pada sibuk demo di gedung KPK ya, karena diprovokasi sama orang ini, disuruh marah. Coba, kalau menurut kalian gimana? Resmi ditahan KPK, ex-Menteri Agama Yakut terancam merayakan Lebaran di balik jeruji. Tenang saja Pak, tidak perlu khawatir dan cemas. Jadikan itu sebagai momentum untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam penuh ampunan. Jadikanlah penjara sebagai tempat untuk muhasabah, merenung dan memperbaiki diri. Persoalan ketupat dan opor insya Allah nanti ada yang kirim. Kebetulan juga Bapak ini sebagai mantan Menteri Agama, jadi nanti bisa menjadi imam dan khotib sholat Idul Fitri supaya para sipir tidak mengundang khotib dari luar.